Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami kelompok 7 dengan mata kuliah pengauditan 1 jurusan akuntansi syariah semester 5, yang mana dosen pengampu Ibu Elsa Fitri Amran, SE MM MSI. Kami yang beranggotakan saya sendiri Anica Abdillah dengan NIM 1830403005. Dia Hawiliyah 1830403025 dan Hanifah Abdillah 1830403040. Dalam materi kali ini kami membahas tentang perencanaan program, prosedur dan teknik audit. Pokok pembahasannya ada 6. Yang pertama, perikatan audit. Yang kedua, menilai bisnis klien. Yang ketiga, menyusun audit plan atau perencanaan audit awal. Yang keempat, prosedur analitis dan jenis prosedur analitis. Yang kelima, program audit. Dan yang keenam, prosedur audit dan teknik audit. Pembahasan yang pertama, perikatan audit. Perikatan adalah kesepakatan dua pihak untuk mengadakan suatu ikatan perjanjian. Dalam perikatan audit, klien yang memerlukan jasa auditing mengadakan suatu ikatan perjanjian dengan auditor. Dalam ikatan perjanjian tersebut, klien menyerahkan pekerjaan audit atau laporan keuangan kepada auditor dan auditor sanggup untuk melaksanakan pekerjaan audit tersebut berdasarkan kompetensi profesionalnya. Yang mana proses penerimaan perikatan audit yaitu ada 6. Yang 1. Mengevaluasi integritas manajemen. 2. Mengidentifikasi keadaan khusus dan luar biasa. 3. Menentukan kompetensi untuk melaksanakan audit. 4. Menilai independensi auditor. Yang kelima, menentukan kemampuan untuk menggunakan kemahiran profesionalnya dalam kecermatan dan keseksamaan. Dan yang terakhir, membuat surat perikatan audit. Materi selanjutnya, menilai bisnis klien. Auditor menggunakan pengetahuannya yang diperolehnya dari pemahaman strategis atau bisnis dan industri klien untuk menilai risiko bisnis klien, yaitu risiko klien akan gagal dalam mencapai tujuannya. Risiko bisnis klien akan timbul dari banyak faktor yang mempengaruhi klien dan lingkungannya, seperti teknologi baru yang mengikis keunggulan kompetensi klien, atau klien gagal melaksanakan strategi sebanyak pesaing. Menyusun audit plan atau perencanaan audit awal. Perencanaan audit awal atau initial audit planning melibatkan 4 hal yang semuanya harus dilakukan lebih dahulu dalam audit. Yang pertama, auditor memutuskan apakah akan menerima klien baru atau terus melayani klien yang ada sekarang. Yang kedua, auditor mengidentifikasi mengapa klien menginginkan atau membutuhkan audit. Yang ketiga, untuk menghindari kesalahpahaman, auditor harus memahami syarat-syarat penugasan yang ditetapkan klien. Yang keempat, auditor mengembangkan strategi audit secara keseluruhan. Standar audit yang berlaku umum mengenai pekerjaan lapangan. Yang pertama yang mengharuskan dilakukannya perencanaan yang memadai. Auditor harus melakukan pengawasan secara seksama terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh para asistennya. Ada 3 alasan utama mengapa auditor harus merencanakan penugasan dengan tepat, yaitu yang pertama, untuk memungkinkan auditor mendapatkan bukti yang tepat mencukupi pada situasi yang dihadapi. Yang kedua, untuk membantu biaya audit tetap wajar. Yang ketiga, untuk menghindarkan kesalahpahaman dengan klien. Mendapatkan cukup bukti yang memadai penting jika KAP ingin meminimalkan kewajiban hukum dan menjaga reputasi dalam komunitas bisnisnya. Menjaga supaya biaya audit tetap terjangkau, membantu KAP agar tetap kompetitif. Mencegah munculnya kesalahpahaman dengan klien adalah penting untuk menjaga hubungan baik dengan klien dan untuk memberikan pekerjaan yang berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau. Prosedur analitis dan jenis prosedur analitis.
Prosedur analitis yaitu sebuah prosedur dengan melakukan evaluasi informasi keuangan yang dibuat dengan mempelajari hubungan yang rasional antara data keuangan yang satu dengan data keuangan yang lain, atau antara data keuangan dan non-keuangan. Tujuannya adalah untuk memperoleh bukti tentang asersi tertentu yang berhubungan dengan saldo rekening atau jenis transaksinya. Contoh, melakukan perbandingan antara total biaya gaji dengan jumlah tenaga personel bisa menunjukkan ada tidaknya pembayaran yang tidak semestinya atau yang belum diotorisasi. Jenis prosedur analitis. Membandingkan data klien dengan industri. Yang pertama, sebuah bantuan untuk memahami bisnis klien dan indikasi dari kemungkinan kegagalan keuangan. Kelemahan rasio industri. Adanya perbedaan di antara sifat informasi keuangan klien dan perusahaan membentuk total industri. Membandingkan data klien dengan data yang serupa pada periode sebelumnya. Adanya berbagai macam prosedur analitis memungkinkan auditor untuk membandingkan data klien dengan data serupa dari 1 atau 2 tahun sebelumnya. Berikut ini adalah beberapa contoh. Yang pertama, bandingkan saldo tahun ini dengan saldo tahun lalu. Salah satu cara untuk mempermudah pelaksanaan pengujian ini adalah dengan memasukkan hasil saldo tahun lalu setelah disesuaikan dalam kolom terpisah pada neraca dalam kertas kerja audit tahun ini dengan saldo tahun lalu. Untuk menentukan lebih dini apakah suatu akun perlu mendapat perhatian lebih besar karena ada perubahan saldo yang besar. Yang kedua, membandingkan detail dari saldo total dengan detail yang sama dari saldo tahun lalu. Dengan secara teliti membandingkan detail periode ini dengan detail yang sama dari tahun lalu, auditor sering menemukan informasi yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Pembanding agar detail bisa dalam bentuk detail sepanjang waktu tertentu, seperti misalnya pembanding detail suatu utang pinjaman pada akhir tahun ini dengan detail pada akhir tahun yang lalu. Yang ketiga, membandingkan rasio-rasio dan hubungan dalam persentase dengan tahun sebelumnya. Pembanding total atau detail dengan tahun sebelumnya memiliki dua kelemahan. Pertama, pembanding semacam itu tidak mempertimbangkan perkembangan atau penurunan dalam aktivitas bisnis. Perbanding antara data yang satu dengan lain tidak dilakukan, seperti misalnya perbandingan antara penjualan dengan harga pokok penjualan. Rasio dan hubungan persentase menetralisasi kelemahan tersebut. Auditor sering menyiapkan laporan keuangan common size untuk satu atau beberapa tahun yang menggambarkan semua pos sebagai persentase dari suatu dasar tertentu. Selanjutnya, membandingkan data klien dengan data yang diperkirakan oleh klien. Karena anggaran mencerminkan ekspektasi klien untuk periode tertentu, auditor harus menyelidiki perbedaan yang paling signifikan antara anggaran dengan hasil sesungguhnya, karena hal itu bisa mengandung kesalahan penyajian potensial. Tidak adanya perbedaan menunjukkan bahwa kesalahan penyajian kecil kemungkinan terjadi. Selanjutnya, membandingkan data klien dengan data yang diperkirakan oleh auditor. Dalam prosedur analitis jenis ini, auditor membuat suatu estimasi tentang berapa besar saldo seharusnya dengan menggabungkan saldo tersebut dengan saldo-saldo akun neraca atau akun laba rugi, atau dengan membuat suatu proyeksi berdasarkan data non-keuangan atau trend masa lalu. Dan yang terakhir, membandingkan data klien dengan hasil perkiraan yang menggunakan data non-keuangan. Masalah terbesar dalam penggunaan data non-keuangan adalah ketelitian data. Sebaiknya jangan menggunakan perhitungan taksiran pendapatan sebagai
bukti audit, kecuali bila dirasa sudah puas dengan kewajaran perhitungan jumlah kapasitas, tarif, dan rata-rata pendapatannya. Nah, selanjutnya ya, itu pada poin E. Program audit. Apa sih program audit itu? Secara garis besar, program audit adalah audit program rencana kerja secara sistematis, termasuk sasaran audit yang akan dilaksanakan oleh yang digunakan sebagai petunjuk dan alat pengawasan atas pekerjaan auditor. Pengertian program audit. Program audit adalah daftar prosedur audit untuk sebuah area audit atau keseluruhan audit. Program audit selalu memuat sebuah daftar prosedur audit dan biasanya mencakup ukuran sampel atau unsur-unsur yang akan dipilih dan waktu untuk melaksanakan pengujian tersebut. Biasanya terdapat program audit mencakup beberapa prosedur audit untuk setiap komponen yang diaudit, sehingga akan ada sebuah program audit untuk akun piutang dagang, satu program audit untuk akun penjualan, dan sebagainya. Poin selanjutnya, poin F. Prosedur teknik audit. Nah, kita bahas dulu tentang apa itu prosedur audit. Prosedur audit merupakan metode atau teknik yang digunakan oleh para auditor untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bahan, bukti, dan kompeten. Prosedur audit merupakan instruksi terperinci yang menjelaskan bahan bukti audit yang harus diperoleh selama melaksanakan pengauditan. Nah, teknik audit, teknik-tekniknya adalah 1. Teknik audit untuk bukti fisik. Bukti fisik adalah bukti yang terdiri dari segala sesuatu yang bisa dihitung, dipelihara atau diinspeksi dan terutama berguna untuk mendukung tujuan eksistensi atau keberadaan. Contoh, bukti fisik yang diperoleh dari kas opname, observasi dari perhitungan fisik persediaan atau fisik atau audit fisik surat berharga dan interpretasi aktiva tetap. Nah, teknik kedua yaitu teknik audit untuk bukti dokumen. Bukti dokumen adalah bukti yang terdiri dari catatan-catatan akuntansi dan seluruh dokumen pendukung transaksi. Contoh, faktur pembelian, kopi faktur penjualan, journal voucher, general ledger, dan subledger. Bukti ini berkaitan dengan asersi manajemen mengenai kompetensi dan eksistensi serta berkaitan dengan audit trail yang memungkinkan auditor untuk menstarir dan melakukan vouching atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian dari dokumen ke buku besar dan sebaliknya. Nah, yang ketiga yaitu teknik audit untuk bukti analisis. Bukti analisis adalah bukti melalui penelaahan analitis terhadap informasi keuangan klien. Penelaahan analisis ini harus dilakukan pada waktu membuat perencanaan audit sebelum melakukan substantive test dan pada akhir pekerjaan lapangan atau audit field work, di mana prosedur analitis bisa dilakukan dalam bentuk trend horizontal analysis, yaitu membandingkan angka-angka laporan keuangan tahun berjalan dengan tahun-tahun sebelumnya dan menyelidiki kenaikan atau penurunan yang signifikan baik dalam jumlah yang rupiah maupun persentase. Nah, yang kedua, prosedurnya bisa menggunakan common sense vertical analysis. Yang ketiga, yaitu rasio analis. Misalnya menghitung rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio leverage, dan rasio manajemen aset. Nah, yang terakhir yaitu adalah teknik audit bukti keterangan, di mana bukti keterangan adalah bukti dalam bentuk jawaban lisan maupun tulisan
dari kalian atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan auditor. Contohnya, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan auditor mengenai pengendalian intern, tidak adanya kontingen liabilities, persediaan yang bergerak lambat atau rusak, kejadian penting sesudah tanggal neraca, dan lain-lainnya. Nah, ada 4 teknik dalam pengauditan buku. Nah, itu saja materi dari kelompok 7. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.